Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita membahas tentang bab sebaran peubah acak. Apa itu peubah acak? Misalnya suatu kejadian ya berupa bilangan suatu fungsi ya. Kemudian fungsi ini nanti nilainya berupa bilangan nyata yang ditentukan oleh setiap unsur ke dalam ruang sampel. Jadi, apa yang disebut dengan peubah acak ini? Misalnya kita telah belajar tentang peluang, di mana dalam peluang itu terjadi ada kejadian atau peristiwa, maka kejadian ini nanti kita ubah dia dalam bentuk angka, ya. Contohnya, misalnya kita mempunyai pelemparan sebuah dadu, ya. Kita tahu dadu itu terdapat 6 sisi, di mana setiap 6 sisinya mempunyai ini ya, angka yaitu 1, 2, 3 sampai 6 ya. Nanti berarti kita bisa membuat ruang sampelnya, kita simbolkan dengan S ya, S1, S2 sampai S6. Kemudian misalnya kejadian yang kita teliti, yang kita amati, munculnya sisi dadu yang bermata genap. Itu kejadiannya ya. Muncul sisi dadu yang bermata genap. Ya. Jadi peubah acaknya ya. Berarti kita melempar nanti apakah dia nanti dadunya bermata genap, berarti ada juga yang tidak bermata genap, yaitu ganjil. Maka ada dua kemungkinan kalau kita melakukan pelemparan ya. Tapi yang kita amati adalah kejadiannya muncul sisi dadu yang bermata genap. Jadi kita misalkan dengan angka yang bermata genap itu dengan angka 1, maka jika kejadian kita melempar dadu yang muncul adalah ganjil misalnya, maka kita kasih nilainya 0. Maka kita peroleh peubah acak dari kejadian ini adalah 0 dan 1. Sehingga peubah acak ini bisa kita gambarkan dalam diagram fungsi seperti ini ya. Misalnya ini awalnya kita punya ruang sampelnya S1 sampai S6, kemudian peubah acaknya adalah 0 dan 1, di mana 0 menunjukkan jika yang muncul adalah dadu ganjil, sisi yang berbentuk bilangan ganjil, sedangkan 1 adalah sisi yang muncul bermata genap, ya. Sehingga kita peroleh fungsinya seperti ini. Ada ruang sampel ini, nanti ada yang diskrit dan ada kontinu. Jadi nanti maksud diskrit ini adalah bahwa nanti peubah acak ini datanya berupa bilangan cacah, tersebut dengan ruang sampel diskrit. Sedangkan jika ruang sampel kontinu, peubah acak ini nanti bilangannya berupa bilangan real, ya, berupa bilangan real. Nah, jadi kita masuk pada sebaran peluang diskrit ya, atau sebaran peubah acak berbentuk diskrit ya. Sebaran peluang diskrit adalah sebuah tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai suatu peubah acak diskrit disertai peluangnya. Jadi sebaran peluang diskrit ini ada peubah acaknya, seperti tadi kita menentukan peubah acak dari satu kejadian, kemudian kita tentukan juga nanti selain peubah acaknya kita tentukan juga peluang dari setiap nilai peubah acaknya. Kemudian untuk
Dalam sebaran peluang diskrit ini ya, misalnya kita notasikan peubah acak tadi kalau 01 sekarang kita misalkan ada X1, X2 dan seterusnya. Kemudian fungsi dari peluangnya ini kita simbolkan dengan fxi atau ada juga menyimbolkan dengan peluang atau P X besar sama dengan XI ya. Nah, dan ini dinamakan dengan fungsi peluang peubah acak X. Contohnya ya. Tentukan sebaran peluang bagi jumlah bilangan bila sepasang dadu dilemparkan. Nah, inilah contoh dari sebaran peubah acak diskrit dan sebaran peluangnya ya. Sebaran peluang peubah acak diskrit. Sepasang dadu. Kita kalau yang tadi saat A pertama kita mencontohkan hanya satu dadu, sekarang dua dadu kita lemparkan ya. Maka jumlah ya, misalnya X adalah peubah acak menyatakan jumlah bilangan dari kedua dadu tersebut. Jadi jumlahnya berarti dari dua dadu ini paling kecilnya kan kalau satu dengan satu jumlahnya paling kecil kan 2 ya. Kalau yang paling besar kan mata dadu 6. 6 tambah 6 hasilnya nanti kan paling tinggi berarti 12. Maka kita bisa menulis bahwa nanti peubah acak ini adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 12. Ya. Inilah peubah acaknya. Ya. Yang X ya, 2, 3, 4. Dan ini berbentuk diskrit. Kenapa? Dia bilangan cacah. Ya. Karena dia tidak ada antara 2 dan 3 ini nggak ada lagi bilangan. Kemudian antara 3 dan 4 nggak ada lagi bilangan. Maka dia hanya bilangan bulat 2, 3, 4. Berarti ini bentuk dari peubah acaknya adalah peubah acak diskrit. Kemudian peluangnya lagi. Ya. Ketika dadu yang hasilnya 2 kan hanya 1 ditambah 1. Ya. Kemudian dia kan ada kalau kita pasangkan ya angka ini ya. Karena dia 2 dadu, 1 dadu sisinya ada 6 ya, maka nanti ada ruang sampelnya itu adalah sebanyak 36 kalau kita pasang-pasangkan. Makanya nanti NS-nya adalah 36 ya. Jadi kita mencari ini 36 ini dapatnya dari mana? Ini ruang sampel dari 2 dadu yang dilemparkan. Kemudian jumlah dari 2 itu hanya kita peroleh jika sisi 1 ditambah dengan sisi 1. Itu hanya ada 1 kali munculnya. Maka peluangnya 1/36. Kemudian untuk jumlah 3. Jumlah 3 berarti bisa munculnya 2 kali. Ya, 2 kali. Yaitu pertama, dadu pertama nilainya 1, kemudian dadu kedua nilai sisinya 2. Jadi 1 tambah 2. Kemudian yang kedua, dadu pertama sisinya 2 ditambah dengan dadu kedua sisinya 1. Hasilnya 3 juga. Maka hanya ada 2 kejadian yang jumlahnya nanti 3. Maka peluang dari ketika peubah acak X sama dengan 3 yaitu 2/36. Begitu juga dengan 4. 4 ada munculnya 3 kali yaitu 1 dengan 3, 2 dengan 2, dan 3 dengan 1. Ya. Kemudian 5. 5 munculnya ada 4 kali, kemudian 6 ada 5, 7 ada 6, begitu seterusnya sehingga kita peroleh peluangnya dibagi dengan banyak ruang sampel. Inilah hasil dari sebaran peluang bagi jumlah bilangan sepasang dadu jika dilemparkan. Nah, inilah cara bagaimana kita menentukan peubah acak dan peluangnya.
Contoh kedua, misalnya si Farah mengundi 2 buah mata uang logam yang seimbang sekaligus. Sekarang kita punya 2 uang logam, ambil misalnya uang 100, uang 200, uang 500 atau uang 1000, ya. Jika peubah acak X menunjukkan, jadi peubah acak ini ya, kita menentukan itu tergantung dari soal atau berdasarkan keinginan si peneliti ingin melakukan penelitian apa itu dari suatu peristiwa ya. Kalau dari soalnya seperti ini ya, jika peubah acak X, jadi yang menentukan ini si pembuat soal atau si peneliti ya. Jika peubah acak X menunjukkan banyak angka yang muncul, maka tentukan sebaran peluang dari X ya. Sekarang kita perhatikan bahwa misalkan kalau logam itu ada angka dan gambar, ya. Misalnya kalau 2 mata uang logam ya, kita lemparkan. Jadi mungkin kejadiannya ruang sampelnya nanti ada gambar-gambar, gambar angka gambar dan angka-angka. Berarti banyak ruang sampelnya ada 4, ya. Sekarang jika peubah acak menunjukkan banyak angka yang muncul, ya. Jadi nanti kita bisa perhatikan nanti di sini, di ruang sampel ini banyak angka yang muncul. Berarti ada, kalau GG berarti si angka tidak muncul. Kemudian GA ada angka yang muncul 1 kali. AG juga ada angka yang muncul 1 kali. Kemudian AA ada si angka munculnya 2 kali. Ya. Bersamaan 2 kali. Berarti nanti bisa kita buat peubah acak X dari kejadian ini bahwa nanti yang GG ini adalah 0 ya. Kemudian yang gambar angka ini 1, kemudian angka gambar 1, kemudian AA ini 2. Jadi ini kita rubah kejadian ini menjadi satu angka, yaitu peubah acak X yang berbentuk angka 0, 1, dan 2. Jadi kita definisikan X-nya nanti 0, 1, dan 2. Ya. Berarti nanti peluang dari X ketika dia 0, itu dia ada angka 1 nih. Ya. Ketika peluang dia X0 itu hanya ada 1. Ya. Sedangkan banyak sampelnya ruang sampelnya ada 4, ya, titik sampelnya ada 4. Maka dia peluang ketika X sama dengan 0 adalah 1/4. Kemudian peluang ketika X-nya sama dengan 1. Ini ada 2 ya, yaitu gambar angka gambar. Maka nanti peluang ketika X sama dengan 1 adalah 2/4 atau setengah. Kemudian peluang ya ketika X-nya adalah 2, yang angkanya muncul 2, yaitu hanya 1 kali ya, maka 1/4. Jadi kita peroleh sebaran peubah acaknya ya, yaitu 0, 1, 2, dan sebaran peluang dari X-nya adalah 1/4, setengah, dan 1/4. Kalau kita perhatikan jumlah dari semua sebaran peluang ini, ketika semua total peubah acak X ini kita gabungkan, nilainya adalah 1. Ini jumlahnya 1 ya. Begitu juga pada contoh 1. Kalau adik-adik perhatikan ya, ini total dari peubah acak ini, sebaran peluang peubah acak ini semuanya adalah 1. Jumlahkan ini semuanya, hasilnya adalah 1. Sekarang kita masuk sebaran peluang kontinu ya. Sebaran peluang ini ya, jika peubah acaknya berbentuk data yang kontinu, yaitu berbentuk bilangan real. Nah, misalnya untuk menentukan peluang dari peubah acak kontinu ya, misalkan jika X adalah peubah acak kontinu serta A dan B adalah 2 buah konstanta real, kemudian kita anggap bahwa A lebih kecil dari B,
maka nanti kita punya hubungan seperti ini ya. Bahwa peluang A kecil X kecil sama dengan B akan sama dengan peluang A kecil sama X kecil B, atau akan sama dengan peluang A kecil X kecil sama B, dan akan sama dengan peluang A kecil X kecil B. Ini sama. Jadi walaupun nanti tandanya kecil samanya atau kecilnya dirubah menjadi kecil atau kecil sama, nanti nilainya akan tetap sama. Jadi kalau dalam sebaran peubah acak diskrit, kita sebut sebaran peluang, peubah acak peluangnya. Kalau dalam sebaran peubah acak kontinu, itu disebut dengan fungsi densitas. Kalau diskrit kita sebut dengan fungsi peluang, kalau kontinu kita sebut fungsi densitas. Misalnya X adalah peubah acak kontinu yang didefinisikan dalam himpunan bilangan real, maka nanti suatu fungsi densitas ya, kalau dalam diskrit disebut fungsi peluangnya, maka efek ya biasanya kalau dalam sebaran kontinu, sebaran peubah acak kontinu itu kita namakan dengan fx. Kalau diskrit itu peluang X besar lebih sama dengan X kecil ya. Maka nanti peluang Fx besar sama dengan 0 untuk X, yaitu anggota min tak hingga sampai tak hingga, itu dia bilangan real ya. Kemudian integral dari bilangan real itu adalah dari min tak hingga menuju tak hingga, itu sama dengan 1. Ya, fungsi fx dx-nya adalah sama dengan 1. Kalau misalnya A dan B ada hubungan seperti ini, maka misalnya kita tanya peluang ketika A kecil sama X kecil sama B, ya, itu akan sama dengan integral ya fungsi dari fx antara A sampai B. Nah, ini menunjukkan fungsi densitas jika ditanya nanti berapa peluang antara A sampai peluang X ketika dia berkisar antara A sampai B. Nah, ini contohnya sebuah peubah acak kontinu, misalnya dia nilainya antara X2 dan X sama dengan 4. Ya. Maka dia punya fungsi densitas berbentuk seperti ini. Ya, ada rumusan fungsinya seperti ini. Fx akan sama dengan X tambah 1/8. Ya. Kalau kita punya rumusan Fx akan sama dengan X tambah 1/8. Kemudian nilainya itu berkisar antara X-nya itu 2 sampai 4. Ya, nilainya antara 2 sampai 4 ya. Bedakan dengan diskrit. Kalau diskrit itu dia 2, 4 ya. Berarti nilainya antara 2 dan 4 saja. Tetapi kalau kontinu berarti 2 sampai 4. Berarti di tengah-tengah antara 2 dan 4 ini juga nilai dari peubah acaknya. Kalau ada soal seperti ini, tentukan peluang ketika X terletak antara 2 sampai 4. Maka itu peluangnya adalah 1. Coba buktikan ya bahwa peluang ketika X kecil sama 2 kecil dari 2 dan besar dari 4 sampai 4 adalah 1. Caranya tadi ya. Nih. Dia akan fx dx ketika dia ini kan kalau anggotanya min tak hingga sampai tak hingga positif ya. Hasilnya 1. Berarti kalau tadi nilainya 2 sampai 4, berarti kita harus mencari peluang integral dari fx ini dari 2 sampai 4. Di mana fx-nya adalah x tambah 1/8. Jadi kalau seperti ini, adik-adik cari integral dari 2 sampai fx sampai 4
Untuk efeknya adalah X tambah 1/8. Pasti hasilnya nanti 1. Kemudian hitung peluang X kecil dari 3,5. Nah, kalau ada soal seperti ini, ya, berarti adik-adik juga caranya mencari menggunakan integral. Peluang X kecil dari 3,5. Berarti cari integral dari berapa? Yang terkecilnya X-nya adalah 2, berarti dari 2 sampai 3,5. Ya. Sampai 3,5, kemudian efeknya adalah X tambah 1/8. Coba cari sendiri ya. Kemudian hitunglah peluang ketika X terletak antara 2,4 sampai 3,5. Berarti sekarang ini misalnya kan A, si 2,4, dan si B 3,5 ya. Ini rumusnya. Maka kita tinggal mensubstitusikan si A yaitu integral 2 dari 2,4 sampai 3,5 dan fx-nya adalah X tambah 1/8. Ya, coba cari sendiri bagaimana nilai dari peluang masing-masing ini. Sedangkan untuk A ini buktikan bahwa nilainya 1. Benar nggak terbukti? Nah, demikian ya materi tentang sebaran peubah acak yang mana terdiri dari sebaran peubah acak diskrit dan kontinu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.